Assalamualaikum, apa kabarnya? Saya doakan semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Setelah kemarin beberapa kali saya coba review atau kita ulas beberapa film masalah horor. Nah, kali ini saya akan mengulas film yang didasari dari kisah nyata, yaitu 7 orang narapidana yang berjuang untuk kebebasannya. Dan sebelum mulai, saya ingatkan kembali, video ini mengandung konten spoiler. Jadi, bagi yang merasa keberatan bisa langsung skip videonya. Dan bagi yang masih penasaran, silakan gunakan handsfree, cari posisi nyaman, dan tonton videonya sampai selesai. Dikisahkan pada September 1939, Hitler menyerang Polandia dari barat. Beberapa hari kemudian, Uni Soviet yang dipimpin oleh Stalin menyerang dari timur. Mereka membagi negara ini menjadi 2 bagian. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang sedang diinterogasi yang bernama Janus. Janus diinterogasi karena tertangkap basah sebagai salah satu mata-mata dari negara sekutu. Itu semua karena pengakuan dari istri Janus sendiri. Lalu scene beralih setahun kemudian. Terlihat tempat penjara terbesar di Uni Soviet pada saat itu yang terletak di Siberia dengan luas 3 juta kilometer persegi. Janus sebagai tahanan baru mencoba beradaptasi dan mengundang perhatian beberapa tahanan. Itu karena kebaikannya. Salah satunya Valka, tahanan pekerja paksa yang disegani. Salah satu contohnya saat seorang tahanan menolak memberikan sweaternya, tanpa pikir panjang, Valka langsung menusuknya. Seperti biasa, rutinitas di camp tahanan ini sangatlah beragam. Mulai dari berjudi, jual beli dengan menggunakan sistem barter, jual cerita atau mendongeng, dan yang paling epik adalah menjual gambar-gambar amor. Beberapa hari kemudian, Janus dan temannya Kabarov, Timoyevich Andrei, biar lidah saya nggak kelipet, kita panggil saja Kabarov ya. Kabarov mengatakan Uni Soviet yang dipimpin oleh Komrad Stein akan menangkap siapapun yang termasuknya adalah Kabarov sendiri, yang ditangkap karena bermain film yang mengangkat status bangsawan lama pada saat itu. Lalu Kabarov dan Janus berencana untuk melarikan diri dari penjara dan perbatasan Uni Soviet. Kabarov mengatakan kepada Janus bahwa Lazar, temannya sebagai penjaga konstruksi, mengetahui jalan keluar dari kamp tahanan ini. Esok harinya, saat dalam perjalanan menuju kamp tahanan, badai salju tiba-tiba datang, dan banyak tahanan yang meninggal karena kelaparan dan juga kedinginan. Setelah sampai di kamp tahanan, Janus dipindah ketugaskan untuk menambang batu. Lalu, Janus bertemu dengan pria Amerika yang bernama Smith, yang bisa kita panggil Mr. Smith. Dan ternyata, Mr. Smith mengetahui rencana Janus yang akan melarikan diri dari kamp tahanan. Saat malam hari, Janus kembali merencanakan pelariannya dengan Kabarov. Ternyata Kabarov tidak serius dengan rencana ini. Dan percakapan mereka ternyata terdengar oleh salah satu teman Janus, itu adalah Valka. 1 hari kemudian, semua yang akan ikut dengan rencana Janus pun menjual benda-benda berharga mereka dengan makanan untuk persediaan makanan di sepanjang perjalanan mereka menuju kebebasan. Rencana pun dilakukan tepat saat lampu generator mati dan pergantian sip jaga di area pos. Janus dan teman-temannya berhasil selamat dari kejaran pengawas tahanan Uni Soviet dan badai salju. Kecerdikan Janus terlihat saat membawa teman-temannya atau rekan-rekannya untuk melewati badai salju tersebut dengan menggunakan kulit pepohonan. Di pagi harinya, mereka mengumpulkan persediaan makanan dan melanjutkan perjalanan ke arah selatan. Lalu, menjelang malam, Janus membagi tugas untuk membuat api unggun untuk bisa menghangatkan tubuh dan tetap terjaga dari serbuan para serigala. Mereka juga merencanakan tujuan mereka, yaitu perbatasan Mongolia, walau hanya dengan stok makanan selama 1 minggu. Saat semuanya sudah berkumpul, salah satu rombongan yang bernama Kazik menghilang. Vos yang mengetahui bahwa Kazik buta senja langsung bergegas pergi mencarinya. Namun sangat disayangkan, Kazik tidak berhasil ditemukan. Keesokan paginya, Vos terkejut karena samar-samar di balik kabut terlihat sesuatu. Dan ternyata itu adalah mayat Kazik yang mati kedinginan. Dan mayat Kazik langsung dikuburkan oleh rekan-rekannya. Scene beralih pada sebuah gua besar yang mereka tempati beberapa minggu. Mereka membagi tugas untuk bertahan hidup, seperti Mr. Smith yang mencari ikan dan Thomas yang menggambar pada gua dinding. Setidaknya Thomas memberikan sedikit informasi sejarah
yang dimana jika dia selamat dan berhasil hidup, Thomas pernah mendatangi tempat ini dengan rekan-rekannya. Sempat terlihat Valka yang frustasi membicarakan kepada Janus untuk memakan salah satu dari kelompok. Namun, dengan jelas Janus menolak. Meski sebenarnya Janus tahu tempat Mr. Smith mencari ikan sudah mengering dan tidak terdapat apapun yang bisa mereka makan. Sempat terjadi perebutan makanan dengan kelompok serigala yang sedang menyantap buruannya. Keesokan harinya, Janus memutuskan untuk pergi terlebih dahulu mencari jalan menuju selatan. Smith yang memberikan potongan ikan mentah agar Janus tetap bertahan, karena hanya itulah yang bisa Mr. Smith lakukan atau berikan untuk Janus, dengan harapan besar Janus bisa kembali selamat dan membawa kabar baik untuk teman-temannya. Di sepanjang perjalanan, Janus yang sendiri tetap bertahan dengan apa yang ia temui dan alami dalam perjalanannya. Janus sangat ingin kembali dengan membawa kabar baik untuk teman-temannya yang sedang menunggu. Seminggu berlalu, akhirnya Janus kembali dengan kondisi yang lemah dan berhasil membawa kabar baik pada teman-temannya. Janus mengatakan terdapat sebuah danau yang berjarak 3 hari dari tempat mereka sekarang, yaitu goa yang sedang mereka tempati. Saat kondisi Janus sudah membaik, mereka melanjutkan perjalanan menuju danau yang Janus katakan tepat ke arah selatan. Dalam perjalanan, saat di atas sebuah bukit, danau yang Janus katakan sudah terlihat dengan jelas. Hal ini membangkitkan semangat mereka yang sempat putus asa. Saat sedikit lagi mencapai danau, mereka berhasil menangkap basah seorang wanita yang mengikuti mereka sejak kemarin. Wanita tersebut bernama Irena. Diketahui Irena kabur dari kejaran tentara Jerman. Merasa kasihan, Janus mengajak wanita itu bergabung. Namun, sempat ditentang oleh Mr. Smith dengan alasan wanita itu akan memperlambat perjalanan. Dan dengan berat hati, perjalanan kembali mereka lanjutkan tanpa memperdulikan Irena. Saat di bibir sungai, mereka melihat seekor rusa yang terjebak dalam lumpur dan langsung menangkapnya untuk mereka makan. Saat yang lain sedang asik dengan sajian daging rusa, Vos tiba-tiba berlari menemui Irena dan Vos mengajaknya untuk bergabung dengan mereka. Lalu Irena pun diterima dengan baik. Pesta daging rusa pun ditutup dengan mata yang tertuju pada Irena yang sedang mandi. Lusin beralih pada sebuah desa yang mereka temukan dalam perjalanan. Mereka sempat berniat untuk menyusup untuk mencari makanan. Namun, mereka langsung mengurungkan niat tersebut, dikarenakan desa tersebut masih dalam wilayah Uni Soviet. Saat malam, Valka yang menghilang dalam perjalanan tiba-tiba muncul dengan hewan buruan dan sebotol minuman yang dia curi dari desa tadi. Janus dan yang lainnya sempat marah karena tindakan ceroboh yang Valka lakukan. Akhirnya mereka mengerti dengan maksud baik Valka. Malam itu pun penuh dengan cerita suka duka dari mereka. Keesokan harinya, mereka terpaksa harus menunggu hingga menjelang malam untuk menuju ke perbatasan Mongolia yang berjarak 3-4 hari. Itu dikarenakan mereka harus melewati jalur kereta yang sedang dijaga ketat oleh tentara Uni Soviet. Sesaat sampai di jalur perbatasan, secara tiba-tiba Valka memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanannya dan memilih untuk kembali. Perjalanan mereka berenam pun dimulai dengan penuh semangat. Saat mereka sampai perbatasan Mongolia, ternyata pada saat itu Mongolia termasuk dari salah satu negara komunis, dan itu menghancurkan semangat dan harapan mereka. Sangat disayangkan sekali.